warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah bersedia untuk memimpin doa. Nah, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu. Putri Anggraini hadir? Oke. Muhammad Ilham hadir? Muhammad Ilham hadir. Oke, hadir. Sepertinya hari ini hadir semua ya. Karena Ibu lihat sudah ada 30 siswa di sini. Nanti hadir semua ya. Oke, berarti kalau hadir semua tidak perlu lagi Ibu sebutkan satu persatu. Langsung saja. Oh ya. Jadi sebelum kita memasuki pada materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, mau review dulu tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang termokimia, yaitu tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ya. Nah, apa ada yang masih ingat bagaimana perbedaan antara reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm? Ya, silakan. Siapa? Ilham. Oke. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau reaksi eksoterm itu dia melepaskan energi ke lingkungannya sehingga suhunya menjadi naik, di mana delta H-nya itu bernilai negatif. Sedangkan untuk reaksi endoterm dia menyerap energi masuk ke sistem ya, dari lingkungan masuk ke sistem sehingga suhunya menjadi turun ya, di mana delta H-nya itu bernilai positif. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang perubahan entalpi standar ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menjelaskan pengertian perubahan entalpi standar. Yang kedua, siswa mampu memahami perubahan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta H0F. Yang ketiga, siswa mampu memahami perubahan entalpi penguraian standar ataupun dilambangkan dengan delta H0D. Dan yang keempat, siswa mampu memahami perubahan entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta H0C. Oke. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk menerima materi? Sudah siap untuk belajar? Oke, mana semangatnya? Oke, ya jadi kita dalam belajar itu kita harus bersemangat ya. Ya, bagaimana yang kita ketahui, kita tidak ada yang sukses kalau kita malas dalam belajar. Jadi intinya kita harus semangat dalam belajar, ya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian perhatikan dari gambar ini? Bagaimana? Silakan Putri, bagaimana? Oke, jadi Putri mengamati bahwa pada gambar ini itu ada sebuah gedung yang roboh ya. Jadi robohnya gedung ini karena adanya peledakan ya. Jadi adanya reaksi di sini sehingga menimbulkan kalor ya. Jadi gambar ini merupakan perubahan gedung dengan peledakan. Nah, jadi pada gambar ini dia menunjukkan bahwa besarnya entalpi reaksi itu dimanfaatkan untuk merobahkan gedung bertingkat hanya dalam hitungan detik. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya tentang entalpi reaksi. Nah, jadi entalpi reaksi itu ada yang menyerap kalor, ada juga yang menerima kalor. Ya, oke.
Jadi kita akan mempelajari tentang perubahan di reaksi, pun dilambangkan dengan delta H ya, delta H0. Oke, jadi perubahan entalpi standar itu adalah pengukuran besarnya kalor yang diserap atau dibebaskan dari suatu reaksi yang berlangsung pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ya. Oke. Jadi entalpi itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu ada perubahan entalpi pembentukan standar, yang kedua itu ada perubahan entalpi pembakaran standar, yang ketiga itu ada entalpi penguraian standar ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang perubahan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta H0F, di mana F ini merupakan formulation ya, yaitu pembentukan. Oke, jadi perubahan entalpi pembentukan standar itu besarnya energi yang diserap atau dilepaskan untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, jadi perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang dikatakan dengan paling stabil di sini yaitu, jadi di alam itu unsur-unsur di alam itu misalnya unsur H. Unsur H dia akan stabil ketika dia dalam kondisi H2. Begitu juga dengan O, unsur oksigen. Dia akan stabil di alam ketika dia dalam kondisi O2. Nah, ini merupakan unsur-unsur diatomik. Nah, jadi ada 7 unsur-unsur diatomik di sini, yaitu ada H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, ini merupakan unsur-unsur diatomik. Kemudian kalau unsur poliatomik itu ada P4 dan ada juga S8. Nah, yang sebelah sini ini merupakan unsur-unsur logam. Jadi unsur-unsur ini merupakan unsur monoatomik ya. Dimana kalau monoatomik itu artinya mono artinya 1, kalau di artinya 2, dan pol itu artinya banyak. Nah, jadi unsur-unsur di alam itu akan stabil jika dia dalam kondisi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk kita bisa lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal. Pada pembentukan NH4,2Cr2O7 dalam keadaan standar dibebaskan energi sebesar 2780,08 kJ per mol. Nah, tentukan reaksi pembentukan termokimianya. Nah, jadi pada soal ini ada pembentukan NH4,2Cr2O7. Nah, jadi kita harus mengetahui dari senyawa-senyawa ini manakah yang termasuk ke dalam unsur diatomik ataupun manakah yang termasuk ke dalam unsur monoatomik ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi karena di sini pembentukan ini merupakan reaksinya, yaitu kalau pembentukan, kita ingat kembali, kalau pembentukan itu berarti pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi NH42Cr2O7 ini dibentuk dari unsur N, unsur H, unsur Cr, dan unsur O. Di mana unsur N ini dia merupakan unsur diatomik, sehingga dia N2. Begitu juga dengan unsur H merupakan unsur diatomik, sehingga dia H2. Unsur Cr, dia merupakan unsur monoatomik. Kenapa? Karena Cr ini merupakan unsur logam, ya, makanya dia unsur monoatomik. Kemudian unsur O merupakan unsur diatomik karena dia merupakan unsur, dia akan stabil di alam
jika dalam kondisi O2 ya. Oke. Jadi kemudian di soal dinyatakan dibebaskan energi sebesar 2780,08 kJ per mol. Nah, berarti karena ini merupakan pembentukan, berarti delta H0F, F ini adalah formulation yaitu pembentukan. Jadi dibebaskan energi. Jadi kata-kata dibebaskan energi di sini ini bertanda negatif ya. Berarti energi yang dibebaskan itu sebesar 2780,08 kJ ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini belum selesai nih. Kenapa? Kita lihat dulu apakah jumlah zat di sebelah kiri dengan jumlah zat di sebelah kanan sudah setara? Belum ya? Ya, jadi kita setarakan dulu reaksinya. Oke. Nah, kita lihat unsur N di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan unsur N ada 2. Berarti unsur N di sebelah kiri sudah setara apa belum? Sudah. Oke, berarti unsur N-nya sudah setara. Kemudian kita lihat unsur H. Unsur H di sebelah kiri ada 2. Sedangkan di sebelah kanan ada 8, yaitu 4 kali 2 adalah 8 ya. Berarti karena di sini belum setara, maka yang belum setara itu yang di sebelah kiri. Maka di sebelah kiri kita tambahkan koefisien 4, sehingga 4 koefisien dikali indeksnya, 4 dikali 2 yaitu 8. Maka unsur H di sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu udah setara, itu sama-sama 8 ya. Kemudian kita lihat unsur CR. CR di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Berarti untuk menyetarakannya, di mana yang harus kita tambahkan koefisien? Di sebelah kirinya belum mencapai 2 ya. Berarti di sebelah kiri kita tambahkan 2, koefisien yang 2. Jadi jumlah unsur CR di sebelah kiri dengan unsur CR di sebelah kanan itu sudah setara. Oke, itu sama-sama 2. Nah, kemudian kita lihat unsur O. Unsur O di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 7. Nah, berarti yang belum setara itu yang masih sedikit, yaitu di sebelah kiri. Maka untuk menyetarakannya, untuk sama-sama menghasilkan 7, kita tambahkan 7/2, di mana 7 kali 2 itu 14, maka 14 dibagi 2 itu 7. Maka di sini sama-sama unsur O-nya menjadi 7, yaitu di sebelah kiri 7, di sebelah kanan 7. Nah, berarti reaksi ini sudah setara. Oke. Maka ini merupakan penyelesaian dari soal ini. Jadi senyawa NH42Cr2O7 itu dibentuk dari unsur-unsur penyusunnya, yaitu unsur NHCrO. Jadi senyawa ini dibentuk dari pembentukan dari unsur N, unsur H, unsur Cr, dan unsur O, sehingga menghasilkan senyawa, yaitu 1 mol senyawa, yaitu NH42Cr2O7. Nah, di mana pada senyawa ini dia membebaskan energi sebesar 2780,08 kJ. Gimana, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi jenis entalpi yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau dilambangkan dengan delta H0D, di mana D ini merupakan determination, yaitu urai ya, penguraian. Makanya dilambangkan dengan delta H0D. Oke. Jadi, perubahan entalpi penguraian standar itu adalah besarnya energi yang diserap atau dilepaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Oke, berarti
eh, perubahan entalpi penguraian standar ini kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Ya, dimana kalau perubahan entalpi penguraian standar itu dia penguraian, yaitu atau menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kalau perubahan entalpi pembentukan standar, dia pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya, ya. Jadi kebalikan dari reaksi pembentukan standar. Jadi kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar, ya. Oke, untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal. Dimana diketahui entalpi pembentukan standar natrium klorida sebesar negatif 410,9 kJ. Nah, buatlah persamaan reaksi penguraian termokimianya. Oke, jadi dari soal itu diketahui pembentukan standar natrium klorida, yaitu pembentukan rumus kimia dari natrium klorida apa? NaCl, ya. Jadi pembentukan NaCl sebesar negatif 410,9 kJ. Jadi reaksinya bisa digambarkan seperti ini. Nah, jadi senyawa NaCl ini dibentuk dari unsur-unsur penyusunnya, yaitu unsur Na dan unsur Cl, ya. Jadi ini masih dalam yang diketahui di soal, ya. Nah, dimana diketahui di soal dimana perubahan entalpinya itu sebesar negatif 410,9 kJ. Berarti delta H0F-nya sebesar min 410,9 kJ. Kenapa di sini F? Karena di sini yang diketahui di soal yaitu pembentukan, ya, dimana F ini adalah formulation, itu pembentukan. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu nih, apakah reaksinya sudah setara atau belum? Kita setarakan dulu ya. Kalau memang reaksinya belum setara, kita setarakan dulu. Jadi Na-nya 1, di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, berarti sudah setara, ya. Jadi pada dasarnya Cl2-nya ini kalau di sebelah kiri itu berjumlah 2, kalau di sebelah kanan 1. Berarti untuk sama-sama menghasilkan 1, di sebelah kiri kita tambahkan koefisien 1/2, dimana 1 kali 2, 2 dibagi 2, 1. Berarti reaksinya sudah setara, ya. Oke. Karena yang diminta di soal yaitu persamaan reaksi penguraian termokimianya, maka reaksinya kita balik. Kenapa? Karena entalpi pembentukan standar dengan entalpi penguraian standar itu kebalikannya. Jadi kalau pembentukan standar itu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, kalau penguraian itu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, dimana di sini senyawa NaCl, 1 mol NaCl itu diurai menjadi unsur-unsur penyusunnya, yaitu unsur-unsur penyusunnya itu ada unsur Na dan unsur Cl, ya. Maka karena reaksinya dibalik, maka untuk perubahan entalpinya juga dibalik, yaitu dari negatif menjadi positif, ya. Di sini karena yang diminta adalah penguraian, maka di sini kita ubah menjadi delta H0D, di mana D ini adalah determination, yaitu penguraian, ya. Bisa dipahami? Oke. Alhamdulillah bisa, ya. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta H0C, di mana C ini adalah combustion, yaitu
pembakaran. Oke. Jadi, perubahan entalpi pembakaran standar itu adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat, ya. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata dilepaskan. Berarti kalau energi yang dilepaskan berarti delta H-nya itu selalu bernilai negatif, ya. Kenapa? Karena dia merupakan reaksi eksoterm, ya. Kalau delta H-nya negatif berarti dia reaksi eksoterm. Nah, jadi ciri utama dari reaksi pembakaran adalah delta H-nya itu tidak boleh positif. Kenapa? Karena kalau positif berarti dia reaksi endoterm. Nah, berarti tidak bisa, ya. Dia harus reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, dalam perubahan entalpi pembakaran standar, dia dalam pembakaran berarti selalu melibatkan oksigen, ya, yaitu O2. Dia selalu melibatkan oksigen dalam reaksinya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu artinya kalau karbon dibakar maka dia akan selalu menghasilkan CO2. Kemudian jika hidrogen yang dibakar maka akan selalu menghasilkan H2O. Dan jika nitrogen yang dibakar maka akan selalu menghasilkan NO2. Begitu juga jika unsur belerang atau es yang dibakar maka akan selalu menghasilkan SO2. Gimana, bisa dipahami? Oke, kita lihat contoh soal, ya, supaya kita dapat memahaminya. Contoh, tentukan persamaan termokimia reaksi pembakaran C3H6 jika nilai delta H0C-nya sebesar negatif 2377 kJ. Oke, berarti pada reaksi pembakaran ini yang dibakar adalah hidrokarbon, yaitu yang dibakar adanya unsur C, unsur karbon, dan unsur hidrogen. Oke, berarti dia nanti kalau dalam reaksinya itu dia akan menghasilkan H2O dan CO2, ya. Nah, dan juga diketahui nilai delta H0C-nya sebesar negatif 2377, ya. Berarti reaksinya itu merupakan reaksi eksoterm. Jadi kita lihat pembahasannya. Nah, jadi untuk persamaan reaksi pembakaran dari C3H6 dapat kita tulis seperti ini. C3H6 dibakar itu selalu melibatkan oksigen, ya. Berarti ditambah oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O karena yang dibakar merupakan hidrokarbon. Jadi dia selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Di mana delta H0-nya sebagaimana yang diketahui di soal yaitu negatif 2377 kJ, ya. Berarti dia merupakan reaksi apa? Reaksi eksoterm. Oke, pinter, ya. Oke, kita lihat dulu nih. Berarti reaksi di sebelah kiri dengan reaksi di sebelah kanan ini belum setara, ya. Syaratnya kita harus menyetarakan reaksi ini. Nah, maka kita lihat C di sebelah kiri ada berapa? Ada 3. Oke. C di sebelah kanan ada 1. Berarti C di sebelah kanan harus kita tambahkan koefisiennya menjadi 3 supaya sama-sama C-nya 3. Oke. Berarti C-nya sudah setara, ya. Selanjutnya unsur H. H di sebelah kanan ada berapa? Ada 6. Di sebelah kiri ada 2. Berarti yang perlu kita tambahkan koefisiennya yaitu di sebelah kanan karena untuk sama-sama menghasilkan 6. Berarti kita tambahkan koefisiennya menjadi 3. Kenapa? Karena 3 dikali 2, koefisien dikali indeks itu sama dengan 6. Berarti hanya sama-sama sudah 6, ya. Berarti hanya sudah setara. Selanjutnya O.
oh di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, 2, berarti ada 3. Ini karena ada sudah dikalikan 3, berarti oh di sebelah kiri ada 9. Nah, berarti di sebelah kanan, di sebelah kanan kita tambahkan koefisien 9/2. Kenapa? Karena 9 dikali 2 18, maka 18 dibagi 2 hasilnya 9. Berarti O-nya sudah setara ya, yaitu sama-sama sudah menghasilkan 9, di mana sebelah kiri 9 dan di sebelah kanan juga 9, yaitu 3 dikali 2 6 tambah 3 9. Berarti reaksinya sudah setara. Oke. Gimana, sudah bisa dipahami? Oke. Jadi kalau sudah bisa dipahami, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jadi pesan dari Ibu, jangan malas-malas dalam belajar ya, karena sukses itu tidak ada yang instan, nak, ya. Jadi sukses itu harus melalui sebuah proses. Prosesnya yaitu belajar. Karena dengan belajar kita dapat memahami ilmu, ya. Oke, berarti pesan dari Ibu selalu belajar, selalu semangat dalam belajar ya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini sudah cukup di sini. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menentukan perubahan entalpi, yaitu cara menentukan delta H-nya. Nah, jadi kalau dalam menentukan delta H-nya, Ibu revisi sedikit, Ibu bilang. Jadi dalam menentukan delta H-nya itu ada 4 cara, nak. Yang pertama yaitu dengan menggunakan delta H0F. Yang kedua dengan menggunakan data hukum Hess. Dan yang ketiga dengan menggunakan data energi ikatan. Dan yang keempat dengan menggunakan data kalorimetri, ya. Jadi cara menghitungnya itu ada 4 yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.